pagi anak-anak. Pagi. Ya, jadi anak-anak sudah mengucapkan selamat pagi dengan penuh semangat. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita sebagai umat beragama, marilah kita berdoa. Berdiri. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan anak duduk. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Bapak akan absen dulu untuk kehadirannya. Ada yang temenin tak masuk? Ada. Putu Panji Adi Saputra, Ada, Pak. Kade Adi Dharma Sendana Yoga. Jadi untuk mengenai kehadiran sudah bagus. Jadi untuk mengenai kebersihan pada hari ini sudah cukup bersih, tapi ada sedikit sampah yang ada di ruangan ini. Masih ada kertas yang berserakan. Nah, sekarang anak-anak semuanya berdiri dulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kelompok PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Ya, silakan anak duduk ya. Sebelum Bapak melanjutkan ke pembelajaran hari ini, Bapak akan menanyakan dulu kepada anak-anak mengenai apa manfaat listrik bagi kehidupan kita. Ya, Dora? Mempermudah pekerjaan kita. Bagus. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini, Pak ajak anak-anak untuk menyimak video tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint. Jadi anak-anak dapat menganalisis isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua, jadi anak-anak setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, jadi anak-anak mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Anak-anak amati gambar berikut ini. Setelah anak-anak amati, timbul suatu pertanyaan. Mengapa lampu bisa menyala? Yang kedua, mengapa lampu ada yang menyala dan ada yang tidak menyala? Bagaimana bisa terjadi? Jadi anak-anak amati gambar berikut ini. Ya, siapa ada yang tahu jawabannya? Ya, Febri? Karena ada saluran arus listrik yang mengalir. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Febri ya. Yang kedua, mengapa lampu ada yang menyala dan ada yang tidak menyala? Bagaimana bisa terjadi? Ya, Cynthia? Lampu tidak menyala karena tidak ada saluran listrik yang mengalir ke lampu. Iya, tidak ada saluran arus listrik yang mengalir. Nah, jadi coba anak-anak bandingkan di dalam rumah ini. Di dalam rumah ini kan ada lampu yang menyala dan tidak menyala. Ya, dari perbandingan itu, apa yang anak-anak temukan? Ada yang tahu? Ya, Panji? Lampu yang menyala di dalam rumah terlihat akan terang, dan lampu yang mati di dalam rumah terlihat gelap. Iya, bagus sekali buat Panji. Tepuk tangan lu buat Panji. Ya. Jadi lampu yang menyala di dalam ruangan jadi akan terlihat terang. Dan lampu yang tidak menyala di dalam ruangan atau dalam rumah akan terlihat
Gelap. Nah, suatu contoh, Bapak akan hidupkan lampunya. Nah, bagaimana? Ya, Bapak akan matikan ini lampunya. Inilah manfaat dari listrik ya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, setelah anak-anak menyimak, jadi Bapak akan kasih pertanyaan kepada anak-anak. Apa itu teks eksplanasi? Ya, Dora? Eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam atau sosial secara ilmiah. Iya, bagus ya. Tangan dulu buat Dora ya. Sekarang Bapak akan bentuk anak-anak kelompok menjadi 5 orang ya. Jadi Bapak akan bagi kelompoknya menurut nomor absen ya. Saat absen 1 sampai absen 5 kelompok 1. Terus kelompok 2 absen 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan anak-anak LKPD. Selain LKPD juga Bapak akan bagikan bahan ajar pada masing-masing kelompok. Nah, setelah Bapak bagikan untuk LKPD-nya serta bahan ajarnya, jadi anak-anak pahami betul-betul langkah-langkah dan tugas yang diberikan melalui LKPD berhubungan dengan video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi. Nah, untuk mengenai petunjuk LKPD, jadi anak-anak tolong tuliskan nama dan nomor absen pada kolom yang telah disediakan. Yang nomor 2, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nomor 3, bacalah setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD. Yang keempat, kerjakan soal pada LKPD sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. Yang kelima, periksa kembali jawabanmu apabila telah selesai dikerjakan. Yang keenam, setelah selesai LKPD dipresentasikan di depan kelas. Anak-anak silakan berdiskusi dengan teman atau kelompoknya mengenai teks eksplanasi yang ada di LKPD. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Saya tanyakan anak-anak untuk pengisian atau tunjuk pengisian LKPD. Sudah jelas? Ya, kayaknya ini pada ngantuk untuk mengerjakan soal LKPD. Biar semangat, marilah kita berdiri dulu semuanya. Ya. Kita iringi dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Masih berdiri, Bapak akan putarkan dulu lagu daerah. Ya, silakan duduk ya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang jadi anak-anak masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Jadi kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan, jadi kelompok yang lain memberikan tanggapan atau saran. Ya, kalau gitu untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Kandida Wijaya. Butuh Banyak Sutra. Pada Adidan Mas Sentana Yoga. Pada Heru Subagia. Pada Emil Sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang tadi kami kerjakan. Paragraf 1. Apa
presentasi pemaparan dari kelompok 1. Bagaimana? Ada saran? Ada Pak. Ya, kelompok 2. Yang nomor berapa? Paragraf 1 Pak. Jawabannya penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Ya. Kelompok yang lainnya? Ya, kelompok 1 untuk jawaban paragraf 1. Apa jawabannya untuk kelompok 1? Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Iya, jadi sudah diperbaiki oleh kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi anak-anak sudah mempresentasikan hasilnya sangat bagus ke depan. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi di antara kelompok, ya satu kelompok yang bagus untuk menampilkan hasilnya ke depan yaitu kelompok 5. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Ya, nah sekarang untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, Cynthia. Kesimpulan yang pertama, penemu yang mengubah wajah dunia. Yang kedua, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Ya, jadi bagus sekali untuk Cynthia. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu penemu wajah dunia, yaitu yang kedua tentang teks eksplanasi. Nah sekarang Bapak akan kasih refleksi kepada anak-anak mengenai pembelajaran dari awal sampai dengan hari ini. Apa yang anak-anak ketahui tentang arus listrik? Ya, Febri. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media berantara. Ya, bagus sekali ya. Tangan buat Febri ya. Sekarang Bapak akan kasih anak-anak soal evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Mana ada selesai? Ya, kalau sudah sebutkan ya. Setelah tadi Bapak kasih anak-anak evaluasi, jadi anak-anak nilainya sudah bagus, mungkin ada yang sedikit nilainya agak kurang. Jadi anak-anak sudah mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Terus untuk pembelajaran besok, apa itu? Untuk pelajaran besok? Rangkaian listrik, seri dan rangkaian listrik paralel. Ya, rangkaian listrik, itu rangkaian seri dan paralel. Ya. Jadi sebelum Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini, jadi Bapak akan kasih anak-anak dulu PR pekerjaan rumah. Tolong dikerjakan buku paket halaman 4 ya. Nah, di sana ada nama komponen serta fungsi dari komponen masing-masing pada gambar di atas. Ada yang tanyakan? Nah, tolong itu dikerjakan rumah untuk kerjanya. Ya, sebelum Bapak akhiri, semuanya dulu berdiri. Ya, di awal kita sudah mengaturkan pengenjali umat. Nah, setelah di akhir pembelajaran hari ini kita tutup dengan para mesanti. Ya, nah,